Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Katang. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya baik maupun gak baik kabar Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan tetap baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun kita beribadah secara online, mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu yang terbaik buat Tuhan. Dan cari posisi yang terbaik, yang nyaman untuk saudara beribadah. Mari siapkan hatimu dan pikiranmu. Yohanes 12 ayat 46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Mari memuji menyembah Tuhan. Ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat karunia-Mu sehingga kami masih ada sampai hari ini. Dan Tuhan, ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sedang bersatu hati dalam ibadah online. Tuhan, kiranya Tuhan lancarkan ibadah kami, Tuhan lancarkan sinyal kami Tuhan, supaya kami bisa lancar mengikuti sampai akhir Tuhan. Dan Tuhan, kiranya pujian dan persembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami dengar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami dengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, baik sedang duduk di meja makan, baik sedang di ruang tamu, di ruang TV, di ruang keluarga, dimanapun saudara berada, fokuslah untuk beribadah pada kesempatan ini. Pada saat ini mari kita membuka di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat yang dimulai dari ayat yang pertama. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, adakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yesril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Mari kita berdoa, mohon pimpinan kepada Allah agar Tuhan membuat fokus kita sungguh-sungguh kita berbakti kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam Yesus. Saatnya kami Tuhan untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah hati kami tetap tertuju kepadamu agar Engkau berbicara secara khusus hingga kami memahami, mengerti apa yang Allah mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah ajaib, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita coba memahami kehidupan kita sekarang ini, saat ini, ada banyak orang yang diperhadapkan sesungguhnya ketidaktahuan. Itu sebabnya dia selalu bertanya-tanya. Memang orang yang bertanya itu berhak memperoleh jawaban. Tetapi seringkali tidak menemukan jawaban-jawaban. Kenapa orang bertanya? Mungkin karena tidak tahu. Mungkin dia bingung. Mungkin dia sudah terlalu jauh melangkah tersesat. Ternyata yang dicari tidak ketemu. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencermati sekarang ini, ada banyak orang yang bertanya sehingga banyak jawaban yang diberikan. Apakah itu mengena atau tidak? Nanti kita coba mencocokkannya dengan firman Tuhan, bagaimana memberitahukan kepada kita. Kalau kita belajar dari Daud, kita tahu Daud sesungguhnya orang yang luar biasa. Apakah dia sedang bingung? Apakah dia sedang gelisah? Padahal kalau kita lihat, Daud itu adalah orang yang luar biasa. Dia selalu menang di dalam peperangan. Bahkan dia disanjung-sanjung, diungkapkan. Tetapi rupanya kalau kita melihat di dalam 2 Samuel, dia merasakan kegelisahan hatinya karena teman sahabat karibnya yang meninggal dunia. Ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan 2 Samuel ini, Yonatan itu sahabat dekatnya. Padahal Saul bapaknya adalah menjahati dia. Namun Daud tahu bahwa Saul adalah raja yang diurapi. Oleh karena itu tetap menempatkan dia seorang hamba Tuhan walaupun Saul berbuat jahat kepadanya. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal yang pertama, kita melihat ya satu ungkapan isi hati di mana ada keadaan hati
yang susah, ya, yang membuat dia sedemikian akhirnya dia bertanya-tanya. Bahkan kalau kita membaca di ayat yang ke-12 diungkapkan demikian, dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Betapa orang ketika diperhadapkan dengan kegelisahan akhirnya berpikir kemana saja, berpikir apa saja, dan bahkan di luar nalarnya dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan, yang tidak baik. Tetapi Daud bertanya, ya, bertanya. Kemana bertanyanya? Dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Apa jawaban yang diberikan, yang diberitahukan oleh Tuhan? Ya, dia harus pergi ke Hebron. Yang dia pikirkan ke Hebron, rupanya Tuhan menjawab ya. Mengapa pernyataan bertanyanya Daud menjadi pegangan saya dan pegangan saudara? Daud saja orang yang luar biasa tetap bertanya kepada Tuhan. Apalagi saya dan saudara yang pikirannya terbatas, yang kesanggupannya terbatas, yang seringkali juga tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Nah, melalui teladan Daud ini saya ajak saudara, kita semua, apapun problema yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, bagaimanapun setelah menekan kehidupan kita sehingga persoalan itu begitu menggelisahkan kehidupan, bertanyalah kepada Tuhan. Seperti Daud bertanya kepada Tuhan. Seperti yang kita hadapi akhir-akhir ini di dalam kehidupan kita. Coba kita merefleksikan diri untuk melihat mereka yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Petrus misalnya, pada waktu sepanjang malam dia, mungkin bahasa sekarang mancing gitu ya, atau menebarkan jalannya, apapun namanya itu, tidak memperoleh apa-apa. Tetapi ketika Yesus ada bersamanya memberi petunjuk kepada dia, oh dia lakukan, hasilnya luar biasa. Memang kadang-kadang tidak masuk akal, sudah sepanjang malam menyebarkan jala nggak dapat, tetapi ini begitu dilempar jala begitu penuh. Allah bertindak secara luar biasa, kadang-kadang tidak masuk akal kita. Ketika orang yang buta berteriak-teriak, ya pasti dalam hatinya ingin sembuh. Petunjuknya bagaimana kalau sakit mata itu sembuh, kalau buta itu sembuh? Ya tidak masuk di logika. Meludah ke tanah, dioleskan, dan ternyata sembuh. Memang sekarang bisa ditiru begitu. Ludah di tanah, terus dioleskan. Kalau sakit mata, ya tidak senantiasa begitu. Karena Allah bisa memakai apa saja untuk kehidupan saya dan kehidupan saudara. Apa yang Allah mau untuk kita lakukan? Saya ingin peringatkan saya dan saudara. Siapa di antara kita yang selama ini berpikir negatif tentang pandemi COVID? Karena ketakutan, karena kegelisahan, sebenarnya berita-berita yang memberi petunjuk kita, yang membuat kita sesat, yang akhirnya malah semakin gelisah itu, karena kita mendengar petunjuk-petunjuk itu, tapi tidak mendengar petunjuk Tuhan. Dan jawaban dari negara manapun tidak ada yang mengenakkan, tidak ada obat yang tepat untuk langsung ini obat, ini sembuh. Ya, ada proses-proses dan berbagai macam, makanya usulannya ya macam-macam. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, Dia yang menunjukkan kita. Kadang-kadang Allah memakai sesuatu yang sederhana, hanya oleh karena air hangat ternyata sembuh. Hanya oleh karena istirahat banyak ternyata sembuh.
Tidak berbicara satu merek tertentu, tetapi oleh karena minyak kayu putih ternyata sembuh. Sederhana sekali. Kenapa? Pernah saya menerima satu nasihat yang bagi saya lucu gitu ya. Apa nasihatnya? Pak, ambil air, tetesi minyak kayu putih, taruh bawah tempat tidur. Apaan ini? Tapi kalau memang itu petunjuk Tuhan, kenapa tidak? Ketentuannya adalah bertanya kepada Tuhan. Karena logikanya, mungkin ya logikanya Tuhan sudah memberitahukan begitu, ya kita lakukan begitu, bukan mistisnya, bukan kebiasaannya, bukan mesti mandinya. Tapi kalau Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang mesti dipakainya untuk menolong kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, maka sesuai dengan rencana hasilnya luar biasa. Demikian kita melihat Daud. Daud ini melihat hasil yang luar biasa. Sampai akhirnya menjadi raja. Kenapa begitu? Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku ke Hebron? Ya, pergilah ke Hebron. Kenapa di Hebron? Ya, selanjutnya tetap bertanya kepada Tuhan. Daud selalu bertanya dan akan bukan jawaban. Saya mengajak saudara, apa saja mungkin problem ekonomi saudara, mungkin problem persoalan keluarga saudara, mungkin problem kesehatan saudara, terus meneruslah bertanya kepada Tuhan. Kiranya dengan kebenaran ini memberkati keberadaan kita di tengah situasi yang sulit. Kita tidak perlu gelisah karena kita percaya kepada Tuhan. Haleluya, amin. Saya berdoa, Tuhan berkati saudara. Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Yesus. Berkatilah anak-anakmu yang bersama mengikuti, mempelajari kebenaran firman-Mu melalui pelayanan ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan setiap orang yang sungguh-sungguh mengaminkan firman Tuhan akan diberikan petunjuk oleh Allah. Karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, amin. Tuntunlah ku merasa lemah, sungguh-sungguh ku tak berdaya. Bila badai mendung, bila gelap jalanku, tuntunlah tanganku ya Tuhan. Mohon Tuhan dekat waktu aku penat, waktu ajalmu telah mendekat. Oh, dengar doaku agar ku tak jatuh. Tuntunlah tanganku ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga,